waktunya kita ringkas film. Oke bro, kali ini gue bakalan ringkas film yang berjudul 3096 Days 2013. Oke, tanpa basa-basi langsung saja ke videonya. Di awal film terlihat seorang wanita yang bernama Natasha yang sedang bermain ski, ditemani seorang pria. Kemudian Natasha diantar menuju WC umum oleh pria tersebut. Ketika sedang melakukan semedinya, Natasha mendengar ada seorang yang baru keluar dari toilet. Kemudian ia mengejarnya dan berusaha meminta tolong pada wanita tersebut. Barulah film 3096 Day dimulai. Di suatu pagi, Natasha dibangunkan oleh ibunya, yang kemudian ia disuruh untuk memakai baju buatan ibu. Awalnya Natasha menolak, karena sang ibu membentaknya sambil membawa sapu lidi. Enggak sih, akhirnya Natasha memakainya. Tapi setelah itu Natasha dipukul sang ibu karena semalam pergi ke bar. Aduh, masih cilik ya, lu nggak mengeremang-remang. Ketika sedang bersedih dan berjalan sendirian, Natasha diculik oleh seorang pria yang langsung membawanya ke rumah. Sebut saja pria ini Narmun ya. Natasha dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah tanpa ada yang mengetahui ruangan tersebut, terkecuali si Narmun. Kemudian, malamnya si Narmun membawakan kasur pesing. Lata lagi. Maksudnya kasur dan makanan untuk Natasha. Terlihat si Narmun sedang menjedot susu cap luwak sendirian. Kemudian Narmun membacakan dongeng sebelum tidur untuk Natasha. Setelah dongeng selesai, Narmun beranjak pergi. Ketika ingin pergi, Natasha meminta Narmun untuk memberikan ciuman selamat malam. Aduh, sempet-sempetnya minta cium. Udah tahu si Narmun sangean. Di adegan lain, orang tua Natasha sedang bersedih karena Natasha hilang entah kemana. Bahkan orang tua Natasha sudah melaporkannya ke pihak berwajib, serta mengiklankannya di media. Namun belum juga ada hasil. Pindah lagi ke Narmun yang sedang bersama neneknya di ruang makan sekaligus dapur. Si nenek sedang menyediakan kebutuhan Narmun seperti makanan dan lainnya. Biasalah cucu manja. Kemudian terlihat Natasha yang memberikan surat kepada Narmun agar dikirimkan ke orang tua Natasha. Sontak, Narmun marah dan bilang kepada Natasha bahwa sudah tidak ada lagi yang peduli padanya. Dan kemudian Narmun memasukkan kepala Natasha ke dalam air untuk meluapkan kemarahannya, dikarenakan Natasha yang tidak mau berhenti menangis. Emang gila nih orang. Keesokan harinya, Narmun didatangi dua orang polisi. Polisi tersebut curiga dengan mobil van milik Narmun, karena penculik Natasha menggunakan mobil van putih. Kemudian, polisi tersebut mengecek rumah dan mobil Narmun. Polisi juga menanyakan kenapa tirai rumahnya ditutup dan apa kerjaanmu. Narmun pun menjawab, ia sudah terbiasa menutup tirainya dan pekerjaannya adalah seorang teknisi. Kemudian Narmun merasa gugup ketika sedang difoto, karena salah satu polisi yang memfotonya berdiri tepat di lubang pintu ruangan bawah tanah tempat Natasha bersemayam. Bersemayam lagi. Hari ke-183, Natasha sedang bermain sendirian. Dia berperan sebagai guru dan kursi serta bajunya menjadi muridnya. Kemudian, Narmun berbicara kepada Natasha lewat saluran telepon untuk melakukan tugasnya dan untuk selalu mematuhi perkataannya.
Kemudian Natasha mencoba membohongi Narmun dengan berpura-pura sakit pada lengannya agar ia dibawa ke rumah sakit. Yang padahal itu adalah sisa makanannya yang ia tempelkan di tangan. Mengetahui Natasha berbohong, Narmun tidak jadi memberikan makanan kepada Natasha, sehingga membuat Natasha berteriak, dan kemudian si Narmun menunjukkan pintu ruangannya yang terbuat dari besi tebal dan kedap suara. Melihat ada celah sedikit, Natasha mencoba kabur, tapi sayang gagal. Dilihat sih pintunya kayak berangkas ya, tapi versi low budget gitu loh. 4 tahun kemudian, terlihat Natasha sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Buset, cepet banget ya. Pakai pupuk apa ya? Natasha memohon kepada Narmun untuk dibawakan makanan karena ia belum makan selama 3 hari. Si Narmun hanya berkata, "Patuhi aku," berkali-kali tanpa mendengarkannya. Dasar budak emang. Setelah itu, Natasha mengalami datang bulan untuk yang pertama kalinya, dan dia memohon kepada Narmun untuk diizinkan mandi. Awalnya Narmun menolak, karena jijik dengan darah, ia pun mengajaknya untuk ke kamar mandi. Narmun melarang Natasha menutup pintunya, agar Narmun bisa memantaunya. Ngomong aja mau lihat yang gratisan bro. Ketika sang nenek ingin pergi pulang, ia menemukan rambut wanita di baju Narmun, sehingga sang nenek berpikir bahwa Narmun memiliki pacar. Namun, Narmun berkata tidak. Sang nenek pun berpikir lagi bahwa cucunya seorang homo. Mendengar itu, Narmun merasa marah dan kemudian membotaki rambut Natasha. Kambing, udah cakep gitu malah dibotakin. Emang gesek nih orang. Setelah itu, Narmun sedang membuat kamar baru dibantu dengan Natasha. Sumpah, kasihan bener tuh bocah sampai kering kayak gitu. Aduh. Natasha bertanya untuk apa kamar itu dibuat. Apakah untuk pacarnya? Mendengar itu, Narmun marah dan memukul semen sehingga mengotori Natasha. Emang baperan nih orang. Kemudian, Narmun pergi ke klub malam untuk bersenang-senang. Ketika sedang duduk, ia diajak dansa oleh seorang wanita. Si wanita dengan sengaja menyenggolkan pantatnya ke naga milik Narmun. Bukannya membalasnya, namun Narmun malah pergi meninggalkannya dengan rasa sange yang menggebu-gebu. Mungkin nggak kuat bayar jadi pergi nih orang. Sesampainya di rumah, Narmun melampiaskan nafsu membaranya kepada Natasha. Dan akhirnya Natasha mau tidak mau harus menunggangi naga milik Narmun. Tuh kan, maunya yang gratisan, dasar wedus. Setelah selesai menunggangi naga, Natasha ingin pergi keluar melihat taman untuk membayar perbuatan tadi. Narmun menyetujuinya dan mengantarnya. Anjing, murah banget bayarannya. Ketika sudah di luar, Natasha tidak mau kembali. Sontak, Narmun marah lalu menariknya dan memasukkannya lagi ke ruangan bawah tanah. Aduh, yang penting cerotlah. Karena mesin airnya bermasalah, Narmun menyuruh Natasha untuk masuk ke lubang dan mengeceknya. Natasha awalnya menolak karena takut. Karena Narmun memaksanya, akhirnya ia pun turun. Ketika sampai di bawah, Narmun mengerjainya dengan menutup lubangnya. Natasha menjerit ketakutan dan ketika keluar, ia memukul Narmun. Gitu dong lawan, bila perlu petes tuh bijinya. Narmun marah dan ingin membotaki rambut Natasha. Karena Natasha menolaknya, jadi Narmun mengurungkan niatnya. Emang Narmun. Kemudian Natasha diajak Narmun untuk berbelanja di luar. Padahal di sini Natasha punya kesempatan untuk kabur, tapi dia masih terbayang-bayang dengan ancaman dan perkataan Narmun, sehingga dia hanya bisa diam menuruti perintah Narmun.
tanpa mencoba untuk kabur sekalipun. Aduh, udah kayak orang digendam, kasihan gue. Dan ketika sampai di rumah, Natasha menyesali kesempatannya untuk kabur. Tuh kan, baru nyesel. Aduh. Ketika malam hari, Narmun dan Natasha tidur di kamar barunya. Narmun memberikan kado kepada Natasha yang berisikan baju haram. Maksud gue gaun seksi. Ketika sudah memakainya, Narmun ingin berperang kelamin bersama Natasha. Ketika ingin melakukannya, Natasha menolak dan dia bertanya kenapa Narmun memilihnya. Narmun menjawab bahwa ia menyukai senyum Natasha dan sejak itu ia mulai merencanakan penculikan. Ketika itu Narmun mulai membuat ruangan bawah tanah dan menyiapkan segalanya untuk aksinya tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari Narmun, Natasha mau berperang kelamin bersamanya dan akhirnya Natasha menunggangi naga milik Narmun kembali. Wis, angel pada bae sange. Menyesali perbuatan barusan, Natasha berencana bunuh diri dengan cara membakar kertas agar asapnya memenuhi kamarnya. Setelah kamar dipenuhi asap, Natasha menyerah dan akhirnya mematikan api tersebut. Silah mbah, angel. Kembali ke adegan di film awal, ketika Natasha meminta tolong kepada seorang wanita, ternyata wanita tersebut tidak bisa bahasa Prancis, sehingga dia tidak mengerti perkataan Natasha. Aduh, anak bae ya. Mengetahui rencana Natasha yang ingin kabur, Narmun akhirnya marah dan memukilinya. Emang bocah laka pendidikane, wong wadon ya diantemi. Karena Narmun membutuhkan uang, akhirnya ia menjual mobilnya. Narmun menyuruh Natasha membersihkan mobilnya terlebih dahulu sebelum dijual. Ketika Natasha sedang membersihkan mobilnya, ia melihat pintu gerbang terbuka. Kemudian Narmun datang dengan rasa sange berat dan menggoda Natasha untuk melakukan perang kelamin. Anjing. Ketika sedang beraksi, Narmun ditelepon oleh si pembeli mobil. Ketika Narmun sedang sibuk menerima teleponnya, Natasha akhirnya kabur dan berlari keluar. Nah, gitu dong. Gini kan cakep. Natasha masuk perkarangan rumah orang lain. Kemudian ia meminta tolong pada seorang wanita bahwa dia telah diculik sejak kecil. Setelah itu, polisi datang dan membawa Natasha ke kantor polisi. Narmun sendiri melakukan bunuh diri dengan membiarkan dirinya ditabrak kereta. Dan setelah itu, orang tua Natasha datang untuk menjemputnya. Ketika keluar, Natasha ditunggu banyak sekali wartawan. Dan film pun beragat. Oke bro, itu dia film 3096 Days. Film ini diangkat dari kisah nyata dan menurut gue pemeran Natasha bener-bener total banget. Sampai dia rela ngurusin badannya sendiri. Oke, pesan dari film ini adalah kepada semua orang tua, waspadalah terhadap anaknya. Karena kejahatan bisa datang kapan saja. Dan Pak Ladusing akan datang di akhir saja. Oke bro, segitu dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan agar kalian tidak ketinggalan dengan video baru berikutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan diberitahu oleh Bang Yusuf. Oke? See you brother.